Ada jurnalis VOA Patsy Widakuswara yang melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Patsy, setelah apa yang kita lihat menjelang pelantikan dari Joe Biden ini, polarisasi di Amerika Serikat akibat pemilu masih sangat-sangat tampak nyata, bahkan sempat ada kerusuhan juga yang sempat merebak menjelang pelantikan dari Joe Biden dan Kamala Harris ini. Trump tidak hadir juga di dalam pelantikan. Apa pesan khusus Biden melihat situasi Amerika yang saya katakan tadi polarisasinya masih sangat nyata ini? Ini pesan utama yang disampaikan Biden ada persatuan atau unity. Dan ini adalah pesan benar-benar sebagian orang dianggap naik. Ya, karena ini Biden menyampaikan pesan ini tidak mengenai persatuan dan bahwa Americans are better than this. Itu terjadinya kan di gedung Capitol yang baru minggu sebelumnya serbu oleh para pendukung Presiden Trump yang menuntut agar anggota Kongres balikan atau tidak mensertifikasi kemenangan Joe Biden. Dan baru seminggu sebelumnya Presiden Trump itu dimakzul untuk yang kalinya dengan pasal pemakzulan memicu kerusuhan. Jadi tema unity ini memang sangat janggal bagi sebagian orang, karena tentunya banyak kubu Demokrat yang marah, yang merasa bahwa ini kubu Republik keterlaluan, bahwa ini yang dilakukan oleh Donald Trump ini tidak bisa dimaafkan dan sebagainya. Namun sangat ditekankan oleh Joe Biden bahwa ini pesan inti kampanyenya dan akan diteruskan. Dan secara karakternya Joe Biden sendiri, ini pesan yang terdengar otentik ya. Karena apa? Karena dalam karir politiknya 40 tahun lebih di Senat Amerika Serikat dan juga sebagai Wapres, Joe Biden ini terkenal ideologinya sentris dan juga sering membina hubungan lintas partai. Jadi tadi sempat diteriakan juga oleh salah satu wartawan ketika Joe Biden masuk ke Gedung Putih di belakang saya ini, apa pesan Anda untuk dunia? Dan sama, jawabannya adalah unity atau persatuan. Kita akan lihat apakah dia bisa berhasil atau tidak melakukan pesan ini dalam wujud program dan kerangka legislatif dan sebagainya. Namun yang jelas dari jajak pendapat, 68% warga Amerika Serikat mendukung Joe Biden saat ini. Oke, kalau dari beberapa keputusan eksekutif tampaknya juga sudah diambil Biden yang baru saja dilantik ini. Kalau dilihat dari keputusan-keputusan pertama yang dibuat oleh Biden ini, apakah ini langsung seperti membalikan apa yang sudah diputuskan oleh Trump kah? Atau apa yang bisa kita baca dari beberapa keputusan yang sudah ditantangani oleh Biden? Kalau peraturan yang sifatnya executive order atau keputusan presiden gitu ya langsung dibalik hari ini juga, malam ini juga, saat ini juga sedang ditandatangani tadi Joe Biden di Oval Office dengan setumpuk amplop atau setumpuk map itu berkas untuk membalikan berbagai kepres yang ditandatangani oleh Presiden Trump, termasuk salah satunya adalah Muslim travel ban yang tadinya Presiden Trump melarang masuknya pendatang dari 13 negara mayoritas muslim, itu dibatalkan oleh Joe Biden. Jadi sekarang prosedurnya adalah prosedur visa seperti biasa. Lalu bergabung kembali dengan Paris Climate Change, perjanjian iklim Paris ya, dan juga bergabung kembali dengan Badan Kesehatan Dunia. Bayangkan di tengah pandemi itu Donald Trump mencabut keanggotaan Amerika Serikat dari Badan Kesehatan Dunia, ini sekarang masuk lagi di bawah Joe Biden. Jadi berbagai peraturan yang sifatnya eksekutif itu langsung dibatalkan. Tapi secara legislatif kan perlu waktu dan perlu proses. Dan salah satu yang ingin digolkan pertama kalinya oleh Joe Biden adalah rancangan undang-undang imigrasi. Dan ini akan sangat penting sekali bagi diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat, khususnya mereka yang berada di sini tanpa dokumentasi, karena apabila RUU ini goal, maka mereka akan memiliki jalan menuju kewarganegaraan Amerika Serikat secara legal. Oke, jadi executive order ini yang bisa langsung dibalikan. Berarti secara langsung ini adalah keputusan Trump sebagai presiden, atau kita mengenal sebagai peraturan presiden begitu. Nah, satu hal yang pasti menarik perhatian juga adalah di manakah Trump pada saat pelantikan ini berlangsung, apa yang ia lakukan, karena kita tahu tadi kita informasikan beberapa jam sebelum pelantikan ya Trump memang sengaja untuk keluar dari White House dan tidak menghadiri pelantikan. Ya, ini sangat tidak lazim ya dalam demokrasi Amerika Serikat, itu yang namanya transisi kekuasaan secara damai dan teratur dan seremonial, itu kan bagian dari tradisi politik Amerika Serikat yang hari ini tidak ada. Karena jam 8 pagi tadi, pelantikan Joe Biden jam 12 ya, jam 8 pagi tadi, mantan Presiden Donald Trump terbang dari Washington DC menuju Mar-a-Lago, Palm Beach, ini di Florida, adalah tempat peristirahatannya. Dan dia masih menggunakan Air Force One, karena mulai dari jam 12.01 sampai dengan jam 12 itu masih tetap haknya menggunakan pesawat Air Force One.
Tapi setelah itu ya udah, dia sekarang berada di Florida, di Mar-a-Lago, tempat peristirahatannya. Dan tentunya tim tahu kan bahwa sekarang ini dalam kondisi tidak bahagia Presiden Trump ini, khususnya mantan Presiden Trump, khususnya karena akun Twitter dan juga Facebook dan berbagai akun media sosialnya dicabut, sehingga ia tidak lagi bisa berbicara kepada rakyat Amerika Serikat secara langsung seperti yang dilakukan sebelumnya. Oke. Ya, sebagai wartawan Gedung Putih mungkin agak butuh pembiasaan bagi Patsy untuk menyebut sebagai mantan Presiden Trump, bukan Presiden Trump. Dan terakhir, mengenai pemakzulan, apa dampaknya ini? Karena ini prosesnya akan terus dilanjutkan, proses pemakzulan Trump. Mungkin banyak yang berpikir buat apa lagi dimakzulkan, mengingat sudah diganti presidennya, Joe Biden sudah menjabat. Tapi mungkin bisa menjelaskan mengapa proses pemakzulan ini tetap didorong oleh Senat, khususnya dari Demokrat terhadap Trump. Ini rekor ya, belum pernah ada Presiden Amerika Serikat yang dimakzulkan 2 kali, kecuali Donald Trump. Dimakzulkan yang kalinya minggu lalu oleh anggota DPR Amerika Serikat, ini adalah badan yang dikuasai Partai Demokrat. Kenapa tetap dimakzulkan meskipun ya he's out already, buat apa itu kan? Dan juga perlu catatan juga bahwa yang namanya pemakzulan oleh DPR ini masih harus disidang di Senat. Dan persidangan ini akan dilakukan nanti, dalam arti di masa yang akan datang ini sudah di bawah masa kepemimpinan Joe Biden. Kenapa perlu dilakukan pemakzulan? Adalah karena Partai Demokrat ingin menghukum Presiden Trump atas perannya di mana ia dianggap atau dituduh mengompori para pendukungnya untuk menyerbu gedung Kongres pada tanggal 6 Januari kemarin. Dan juga sudah dinyatakan sendiri oleh tokoh Partai Republik paling senior di Senat, yaitu Mitch McConnell, bahwa Presiden Trump ini menyuapi para pendukungnya dengan kebohongan, yaitu dengan wacana bahwa Pilpres dipenuhi kecurangan sehingga Joe Biden ini bukan presiden yang sah Amerika Serikat. Ini yang ingin digolkan oleh kubu Demokrat, dan apabila nanti sampai di sidang di Senat dan ternyata terbukti guilty atau bersalah, dimakzulkan, maka ada beberapa dampak. Yang pertama adalah bahwa berbagai fasilitas sebagai mantan presiden, misalnya pengamanan Secret Service, kemudian uang pensiun dan perpustakaan dan sebagainya, itu bisa dibatalkan. Dan yang kedua adalah Senat juga bisa bergerak untuk mencegah Donald Trump untuk tidak lagi menjadi capres seperti rencana atau yang digembar-gemborkan nanti pada tahun 2024. Itu yang sedang menjadi wacana di Amerika Serikat sekarang ini, dan yang jelas Senat Amerika Serikat akan meneruskan sidang pemakzulan Donald Trump dalam waktu minggu-minggu ke depan. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara, reporter VOA dari Gedung Putih di Amerika Serikat, di Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih atas laporannya, dan semoga kita akan bisa melihat laporan Anda juga dari Gedung Putih saat Joe Biden dan Kamala Harris melakukan keputusan-keputusan juga sebagai presiden dan wakil presiden baru Amerika Serikat. Terima kasih, Patsy.